Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari Duo Imut. Saya Bella Janati Putri. Saya Penipatya Sahara. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap stabilitas cefadroxil dalam suspensi kering. Yuk, kita simak ulasannya bagaimana? Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, baik itu identitas, kekuatan, kualitas, atau kemurnian dalam batasan yang masih ditetapkan sepanjang periode penyimpanan. Obat. Hal-hal yang mempengaruhi stabilitas obat ini ada 5. Yang pertama, suhu. Semakin lama suatu obat disimpan pada suhu tinggi ataupun dipanaskan, maka kadarnya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan penguraian zat aktif dan eksipien dalam obat sehingga kadarnya semakin menurun. Yang kedua, kelembapan. Dapat mempengaruhi stabilitas obat dikarenakan kelembapan dapat menyebabkan penguraian dari bahan obat dimulai dengan adanya absorpsi uap air dari udara oleh molekul bahan obat yang terbentuk lapisan air pada permukaannya. Kemudian diikuti dengan melarutnya bahan obat dalam lapisan air tersebut sehingga terjadi penguraian bahan obat yang mempengaruhi kestabilan obat. Yang ketiga, cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi kestabilan obat karena cahaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sediaan karena reaksi fotodekomposisi dari obat. Yang keempat, pH. Dapat mempengaruhi stabilitas karena pH dapat meningkatkan dekomposisi obat di mana biasanya obat stabil pada pH 4-8. Yang kelima, mikroorganisme. Karena pada sediaan ini dipakai secara berulang, bukan yang sekali pakai, maka resiko masuknya bakteri lebih tinggi. Dapat meningkatkan toksisitas obat karena degradasi obat, zat-zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, kalian harus tahu dulu nih definisi suspensi kering dan bagaimana karakteristik dari zat yang aktif yang akan kita gunakan. Jadi, suspensi kering adalah sediaan suspensi dengan fase terdispersi padat atau serbuk yang terpisah dari fase pendispersinya dan bisa didispersikan pada saat digunakan. Nah, selanjutnya ada cefadroxil. Nah, cefadroxil ini adalah zat aktif yang digunakan dalam formulasi sediaan ini. Nah, dilihat dari strukturnya, cefadroxil mengandung cincin beta-laktam, di mana cincin ini mudah terhidrolisis dengan adanya air. Nah, inilah alasan kenapa cefadroxil dibuat dalam formulasi suspensi kering, agar obat menjadi lebih stabil baik secara fisik maupun kimia selama masa penyimpanan serta penggunaan sehingga meningkatkan masa simpan obat. Nah, cefadroxil ini umumnya adalah obat yang digunakan untuk mengatasi radang tenggorokan, sakit tenggorokan, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembicaraan inti, yakni kesalahan penggunaan suspensi kering antibiotik. Masyarakat saat ini beranggapan bahwa penyimpanan suatu obat di lemari pendingin dapat memperpanjang masa simpan dari sediaan tersebut. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar, seperti halnya untuk suspensi kering antibiotik yang telah direkonstitusi atau didispersikan dengan pelarut, pada hakikatnya memiliki masa simpan yang tidak lebih dari 3 hari. Sehingga meskipun sediaan tersebut disimpan di lemari pendingin atau di suhu ruang, tidak akan memperpanjang masa simpan dari sediaan tersebut.
Nah, hal ini dibuktikan oleh Winasih Rahmawati dan kawan-kawan yang menguji stabilitas suspensi kering cefadroxil selama periode 14 hari yang ditempatkan pada suhu ruang dan suhu pendingin. Sampelnya diambil pada hari ke-0, 3, 5, 7, dan 14. Nah, selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan metode KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, berikut ini adalah prosedur analisis sampel menggunakan metode KCKT. Ada validasi metode analisis, ada 3 macam, yakni spesifisitas, akurasi, dan presisi. Nah, yang pertama ada spesifisitas, yakni dengan membandingkan waktu retensi cefadroxil baku dengan sampel simulasi yang mengandung zat tersebut. Hasilnya terdapat perbedaan waktu retensi namun tidak terlalu jauh sehingga sistem KCKT masih dapat dilakukan untuk analisis. Nah, selanjutnya ada akurasi. Akurasi ini dilakukan pada 3 rentang, yakni 80, 100, dan 120. Hasilnya diperoleh akurasi pada range 98-99% yang masih memenuhi syarat akurasi. Nah, yang terakhir ada presisi. Presisi ini dilakukan selama 3 hari, masing-masing sebanyak 6 kali pengulangan. Presisi ini dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif dengan nilai di bawah 2%. Nah, berikut ini adalah hasil analisis menggunakan metode KCKT. Data grafik di samping yang menunjukkan bahwa kadar cefadroxil dalam sampel mengalami penurunan hingga di bawah 90% setelah periode penyimpanan lebih dari 7 hari. Hal ini mengakibatkan kadar yang tidak sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia, yaitu 90-120%. Meskipun kadar selama 7 hari masih memenuhi syarat sesuai Farmakope Indonesia, tidak menjadikan bahwa penggunaan antibiotik dapat dikonsumsi selama 7 hari. Oleh karena itu, penggunaan suspensi cefadroxil tidak boleh lebih dari 3 hari, itu masih harus tetap dipatuhi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya uji korelasi Pearson yang dilakukan menggunakan SPSS statistik 2.0. Dari hasil yang didapat, bahwa pada suhu ruang, rentang suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, dan pada suhu lemari pendingin 8 derajat Celcius, secara statistik tidak memiliki hubungan atau korelasi dengan nilai signifikansinya lebih dari 0,05, sehingga HO diterima. Artinya, dengan perbedaan suhu ruang dan pada suhu lemari pendingin tidak menyebabkan penurunan kadar secara signifikan, sehingga sediaan yang disimpan baik pada suhu ruang dan pada suhu lemari pendingin masih dapat dikonsumsi dan memberikan efek yang hampir sama. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan suspensi kering antibiotik yang telah direkonstitusi, baik yang disimpan di suhu ruang ataupun di suhu pendingin, tetap tidak boleh lebih dari 3 hari. Hal ini dikarenakan akan tetap terjadi penurunan kadar yang dapat mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut. Namun, jika diperlukan pengobatan lebih lanjut atau untuk mengurangi resiko-resiko lain, maka dapat dilakukan peresepan kembali yang tentunya harus sesuai dengan izin dokter. Saran dari kami, masyarakat seharusnya menaati peraturan penggunaan obat agar diperoleh pengobatan yang optimal. Namun, jika dirasa masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka dapat dikonsultasikan pada tenaga kesehatan yang terkait. Baiklah, semoga informasi ini dapat membantu kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.